yang terpenting mengenai norma-norma. Ya. Siap? Setelah kalian tadi menonton video tentang norma yang berada di lingkungan kita, baik itu norma agama, norma sosial, kesusilaan, dan norma hukum. Kira-kira di tempat kalian ada nggak kejadian yang berdasarkan sesuai dengan norma yang ada? Ada ya. Nah, terutama dengan norma kesopanan. Sebagai siswa harus yang bagaimana? Harus sopan terhadap guru maupun orang tua. Kenapa dikatakan begitu? Jadi kalau ketemu guru, apakah langsung cuek atau gimana? Ditegur sapa, salim, saling salaman. Kita lihat dengan selanjutnya. Pengertian norma. Pengertian norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat kewajiban kelompok dalam masyarakat. Karena bersifat mengikat, maka norma harus dipatuhi oleh semua orang di dalam masyarakat tersebut. Bagi yang tidak mematuhi norma dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksinya dapat bermacam-macam bentuknya, baik ringan maupun berat, sesuai dengan kesepakatan masyarakat setempat. Ini contoh dari pengertian norma, yaitu norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Nah, jadi dalam kehidupan bermasyarakat itu kita harus menata, ada tatanannya, ada aturannya. Terus karena sifatnya mengikat, jadi norma harus dipatuhi oleh semua warga yang ada di dalam masyarakat. Jadi bukan hanya si A aja yang mengatur aturannya, si B enggak, tapi semua warga yang ada di dalam masyarakat tempat tinggal kita. Terus ada yang namanya kalau melanggar norma itu dikenakan sanksi atau hukuman. Dapat sanksi nggak atau hukuman? Nah, nanti kita lihat lagi. Sanksinya apa? Bermacam-macam bentuknya. Ada yang ringan, ada yang berat, sesuai dengan kesepakatan yang ada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, nah, nilai penting norma. Nilai penting norma di sini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau di dalam kehidupan kita tidak punya aturan atau norma, berarti kehidupan kita akan berjalan dengan baik. Dengan baik nggak? Nah, pembuatan norma adalah agar hubungan di dalam satu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan, itu yang dibilang tadi. Ada harapan-harapan tertentunya. Selanjutnya, tolong dibaca ini. Ada apa di sana? Nah, terdapat beberapa nilai penting norma. Terdapat beberapa nilai penting norma yang perlu diperhatikan di masyarakatnya, menciptakan ketertiban dan keamanan bersama, mencegah benturan juga perlindungan antar warga, dan membentuk akhlak atau karakter manusia, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi di dalam norma tersebut ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Kalau di dalam kelas kalian, kalau tidak aman gimana? Harus menjaga keamanan tersebut ya, supaya kelasnya bisa bersih. Terus barang-barang yang ada di dalam kelas tidak hilang, itu dijaga oleh warga di lingkungan kelas kalian. Terus yang kedua, mencegah benturan kepentingan antar warga, membentuk akhlak atau karakter manusia. Akhlaknya berarti apa? Harus sopan dan santun. Yang keempat, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Nah, itu tugas kalian nanti sebagai warga masyarakat. Yang kelima apa? Mewujudkan keadilan. Ya, keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada lagi? Ada yang mau ditambahkan? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, di sini kalian sudah tahu 4 jenis norma. Yang pertama norma agama, yang kedua yang ketiga kesusilaan, yang keempat norma hukum. Hanya fungsi norma. Pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat adalah menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, dan serasi serta seimbang.
Yang kedua yaitu menjadi penuntun atau pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. Yang ketiga, membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang taat dan patuh, sadar hukum dan memiliki akhlak yang mulia. Selanjutnya, mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Mewujudkan keadilan itu ada berapa kunci norma? Ada 5. Harus ingat ya. Selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan norma. Untuk kalian yang di lingkungan sekolah ada apa aja di sana? Mentaati peraturan sekolah. Yang kedua, berdoa sebelum kegiatan. Yang ketiga, mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar. Nah, itu harus ditaati. Selanjutnya apa? Mencium tangan guru. Ya. Dilakukan enggak tadi? Dilakukan. Terus selanjutnya apa? Melaksanakan kewajiban piket membersihkan kelas. Itu tanggung jawab seorang siswa. Mengerjakan ulangan dengan jujur. Sudah dilaksanakan? Ya. Keadilan. Nah, di sini keadilan, letak keadilan. Keadilan berasal dari kata adil. Ya. Dalam kamus bahasa Indonesia, keadilan menandakan bahwa setiap manusia tidak boleh melakukan sewenang-wenang, tetapi harus melakukan sesuai dengan hak-haknya. Nah, punya hak-hak masing-masing. Kita sebagai individu punya hak untuk mengungkapkan pendapat, ya. Ini menurut pandangan hukumnya. Nah, nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama. Keadilan dibagi menjadi keadilan komunikatif, keadilan legal sama keadilan distributif. Sekarang dibaca ya. Nah, ini lembar juga sebelum kalian melakukan Ibu bagi kelompoknya. Ini nanti Ibu bagi 4 kelompok. Kelompok norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Jadi masing-masing kelompok silakan kalian membahas tentang norma yang berlaku sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Ini ada gambarnya. Yang kedua, 3, 4. Nah, ini gambar-gambarnya tadi sudah dijelaskan. Jadi Ibu kasih waktu 10 menit kalian berdiskusi. Masing-masing nanti presentasi ke depan ya. Yang norma agama itu siapa? Kesopanan? Kesusilaan? Norma hukum, yang mana norma hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 norma keagamaan. Norma keagamaan adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau tradisi yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma atau ketentuan yang bersumber dari hati nurani atau internal. Manusia tentang apa yang dianggap baik atau tidak baik. Misalnya berbuat jujur, berbuat baik terhadap sesama manusia, tidak berbohong, tidak kasar. Khusus dan bertempat. Norma kesopanan juga sering disebut sebagai norma adat masyarakat Lombok. Norma ini timbul dari pergaulan hidup masyarakat. Landasan. Setelah kalian berdiskusi mengenai berbagai macam norma, yaitu norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum, di situ banyak yang kalian ambil hikmahnya. Norma apa? Kesusilaan. Apa yang didapat dari kelompok norma kesusilaan? Kesimpulannya apa? Yang didapatnya apa? Kesimpulannya
Kesimpulannya adalah jagalah etika dan sopan santun terhadap orang lain dan berpakaianlah pakaian tertutup bagi wanita karena mengundang. Ya. Apa tadi? Apa tadi pelan-pelan? Kesimpulannya adalah jagalah etika dan sopan santun terhadap orang lain dan pakaianlah pakaian yang tertutup bagi wanita karena akan mengundang maksud. Ya. Jagalah tingkah laku kita dalam segi berpakaian. Boleh nggak berpakaian yang kesimpulannya apa? Kesimpulan dari norma kesopanan yaitu kita harus menghormati dan menghargai orang lain agar terhindar dari perbuatan hinaan atau celaan dari orang lain. Ada yang ingin menambahkan lagi norma kesopanan? Ada yang mau menambahkan? Apa tadi? Agar terhindar dari hinaan dan celaan orang lain. Agar terhindar dari hinaan dan celaan dari orang lain. Itu kesimpulan dari norma hukum, norma agama, kesusilaan, dan norma kesopanan. Ada yang ingin ditanyakan? Diskusinya tadi sudah jelas? Sudah jelas? Ibu punya kesimpulan dari sekian kalian diskusi tadi, dari 4 norma tadi. Kita ambil dari kesimpulan. Yang pertama, norma adalah kaidah atau aturan kebiasaan atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Norma dibuat oleh negara berupa peraturan tertulis, sedangkan norma yang berkembang dalam masyarakat berupa aturan yang tidak tertulis. Keadilan adalah memperlakukan diri sendiri dan orang lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan hukum diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukum yang tegas serta nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar hukum. Cukup jelas? Ada lagi? Kalau tidak ada, berarti dia bilang sudah terima kasih, ya. Tugas kalian untuk minggu depan. Tolong diperhatikan, ini ada petunjuk kegiatannya. Sudah kalian jawab tadi? Di situ ada 6 tugasnya. 1 tambahan, kalian ibu minta membuat video untuk minggu depan. Kan masing-masing kelompok sesuai dengan normanya, norma hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan. Membuat video tentang pelanggaran yang ada di sekitar lingkungan kalian. Boleh kalian pilih yang di sekolah, misalnya mengenai tata tertib sekolah kalian boleh. Terus tentang lingkungan masyarakat tempat tinggal kalian boleh. Ya, pokoknya yang ada di sekitar kalian. Kalian pilih buat videonya sesuai dengan tema norma-normanya. Satu kelompok ada berapa orang? 8. Nah, itu punya peranan masing-masing. Misalnya si A sebagai apa, si B sebagai apa. Nanti ada yang peranan sebagai penerai. Misalnya kalian bermasalah, ada satu yang meneraikan, ada satu yang mengademkan kalian supaya kalian enak. Ya. Ini yang nggak tahu nanti kemana, tolong dikasih tahu ya tugasnya. Ya Bu. Cuplikan video minimal satu kelompok cuma 7 menit. Ya. Silakan kalian pulang, jangan kemana-mana. Ya, langsung pulang ke rumah karena ini masih suasana hujan. Silakan pimpin berdoa. Sudah siap semua? Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.